الحمد لله الحمد لله الذي خلق الزمان وفضل بعضه على بعض فخص بعض الشهور والأيام والليالي بمزايا وفضائل يعظم فيها الأجر والحسنات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي بقوله وفعله إلى الرشاد. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه هداة الأنام في أنحاء البلاد. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى بفعل الطاعات، فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan anugerahnya. Karenanya pada hari ini, di hari yang mulia, di hari Jumat yang bertepatan dengan tanggal 8 Muharram 1446 Hijriah, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan dan melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah di masjid yang kita cintai ini. Semoga amal ibadah kita, terutama Jumat yang kita akan tunaikan hari ini, diterima sebagai amal yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam kita sampaikan, kita curah limpahkan kepada junjungan alam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga, para sahabat, para tabi'in, juga seluruh pengikutnya. InsyaAllah kita termasuk di dalamnya yang mudah-mudahan di akhirat kelak mendapat syafaatul uzma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang mulia ini, di atas mimbar khatib mengajak kepada kita semua jamaah salat Jumat, wabil khusus untuk diri khatib, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Dengan takwa itulah Allah akan memberikan segala kemudahan bagi urusan-urusan kita, sebagaimana yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya yang tercantum di dalam Al-Qur'an, surat At-Talaq di ayat keempat. Mari kita simak dengan iman. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menjadikan kemudahan baginya dalam setiap urusannya. Hari ini jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Taubah di ayat 36 yang tadi khatib bacakan di awal muqaddimah. Inna iddatasy syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha 4 hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, jumlah bulan di dalam 1 tahun itu berjumlah 12 bulan dalam ketetapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada saat menciptakan langit dan bumi, di antara 4 bulan hurum itu yang telah Allah ciptakan, itulah ketetapan yang Allah tetapkan, dan janganlah kamu menzalimi diri kalian. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang dimaksudkan 4 hurum adalah salasun mutawaliyatun,
Zulqa'dah, Zulhijjah, wal Muharram, wa Rajab Mudhar alladhi baina Jumada wa Sya'ban. 3 bulan diantaranya berturut-turut, yakni bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, bulan Muharram, dan juga bulan Rajab yang terletak di antara bulan Jumadil dan Sya'ban. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian ayat berikutnya zalikad dinul qayyim, lanjutan ayat tadi maksudnya adalah syariat yang lurus yang harus diikuti demi mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala sehubungan dengan bulan yang mulia, bulan haram yang dijadikannya sesuai dengan apa yang telah ditetapkannya di dalam ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang dahulu. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, di dalam Islam agama kita ada 4 bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala di luar bulan Muharram, bulan Ramadan, yaitu bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram, kemudian bulan Rajab. Alhamdulillah wa syukurillah, pada tahun ini, pada saat ini kita sudah berada di tahun baru, tahun 1446 Hijriah, tepatnya berada di tanggal 8 Muharram 1446 Hijriah. Karena kemuliaan bulan-bulan itulah Islam menganjurkan kepada kita sebagai pemeluknya untuk memanfaatkan momentum tersebut sebagai ikhtiar memperbanyak ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita didorong untuk memperbanyak puasa, memperbanyak zikir, memperbanyak sedekah, membaca Al-Qur'an ataupun juga solidaritas kita kepada sesama. Fala tazlimu fihinna anfusakum. Lanjutan ayat tadi kemudian Allah sampaikan, maka janganlah kalian menzalimi diri kalian di 4 bulan haram atau di 4 bulan yang mulia tadi. Maka untuk itulah larangan ini disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pengingat kita bahwa di bulan Muharram ini, di bulan Muharram yang mulia ini, kita tidak diperbolehkan, kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menzalimi diri kita, baik itu dengan sengaja atau tidak sengaja, baik menzalimi diri kita sendiri ataupun menzalimi orang lain yang itu nantinya akan kembali keburukannya kepada kita yang melakukannya. Pada bulan Muharram ini kita dilarang untuk berbuat aniaya kepada diri kita sendiri ataupun orang lain. Haram, bulan Muharram yang itu sanksi perbuatan jika kita melakukan dosa, dosanya jauh lebih berat daripada hari-hari yang lain. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hajj ayat 25, Allah menyampaikan, wa may yurid fihi bil hadi bi zalmin nudhiku min adzabin alim. Dan siapa yang dimaksud di dalamnya melakukan kejahatan secara zalim, niscaya kami akan rasakan kepadanya sebagian daripada siksa yang pedih. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, waktu adalah dari salah satu makhluk Allah Subhanahu wa taala. Seperti juga manusia, jin, dan binatang juga makhluk yang lainnya. Namun sebagaimana adanya tempat-tempat yang utama seperti Multazam, Masjid Nabawi, Masjid Haram, Masjidil Haram, dan lainnya, waktu pun demikian. Dalam tiap rentang waktu tentunya ada hari, ada pekan, ada bulan atau tahun yang selalu terkandung bagian daripada waktu-waktu itu yang diistimewakan. Misalnya ada waktu di antara maghrib dan isya, sepertiga malam terakhir, hari Jumat, bulan Ramadan, bulan Muharram, dan lain sebagainya. Dalam waktu-waktu spesial itulah pahala oleh Allah Subhanahu wa taala dilipat gandakan. Begitupun dengan dosa yang kita lakukan, maka dosa itu akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala.
doa yang kita panjatkan di waktu-waktu yang mulia, maka doa itu akan dikabulkan, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hal yang pertama kita lakukan untuk mengisi tahun baru Islam ini di bulan Muharram 1446 Hijriah adalah introspeksi diri kita, sebagaimana yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya surat Al-Hasyr di ayat ke-18. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah ia perbuatnya untuk hari esok. Hari esok yang dimaksud adalah untuk hari akhirat nanti. Dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Hadirin jamaah, dari firman Allah Subhanahu wa taala di atas, tentunya kita bisa mengambil kesimpulan bahwa kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperhatikan dan melakukan, juga mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala di tahun baru Hijriah ini, dan kita berintrospeksi diri, muhasabah, mengevaluasi sejauh mana ketaatan yang kita lakukan di tahun-tahun yang lalu yang mungkin nanti kita akan bisa tingkatkan di tahun baru ini, dan sejauh mana, sebanyak apa dosa yang kita lakukan di tahun-tahun yang terdahulu yang kemudian kita minimalisir atau bahkan menghilangkan daripada maksiat dan dosa yang pernah kita lakukan dengan cara bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bulan mulia harus diisi dengan perbuatan yang mulia. Untuk itulah khatib mengajak kepada kita semua, seluruh jamaah Jumat, marilah kita bersama-sama mengisi bulan Muharram ini dengan berbagai amal ibadah dan kegiatan-kegiatan yang positif yang membawa kebaikan kepada diri kita sendiri, orang lain yang ada di sekitar kita, atau juga pun bisa di lingkungan keluarga atau masyarakat yang luas, sehingga Allah menjadikan kita sebagai makhluk yang bermanfaat untuk orang lain, sebagaimana hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabari, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah mereka yang bermanfaat untuk orang lain. Selain daripada itu, banyak amalan yang bisa kita lakukan di bulan Muharram ini yang kesemuanya itu akan mendatangkan pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan kekuatan iman, kekuatan ketakwaan kepada kita, yang kemudian kita terus memaksimalkan, mengoptimalkan segala perbuatan baik yang bisa kita lakukan di bulan Muharram tahun baru Hijriah 1446 Hijriah ini. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.